Kemudian memang masyarakatnya sudah diberikan pembelajaran, pencerahan, tapi belum maksimal. Ya, pendidikan politik itu ada oleh partai politik, tapi lebih banyak kepada intern mereka masing-masing, belum kepada masyarakat secara umum. Gitu. Nah, kemudian bagaimana pilkada ini berimplikasi positif kepada masyarakat, yang mana tentunya masyarakat di sini harus cerdas untuk memilih calon-calon kepala daerah untuk membawa kemaslahatan, ya, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup rakyat di daerah, baik itu menyangkut pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya. Itu yang paling penting, inti penting dari pilkada ini. Maka pilihlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul setelah melalui sebuah telaah, ya, seleksi, kemudian baru mereka eksekusi. Gitu. Jadi diidentifikasi betul-betul siapa figur-figur ini. Jangan asal pilih, jangan asal pilih, tapi betul-betul menggunakan kekuatan hati nurani. Ya, ini bukan partai politik maksud saya, kekuatan hati nurani mereka untuk betul-betul memilih itu. Ini orang tepat, orang ini bahwa orang yang amanah, orang yang jujur, yang dapat dipertanggungjawabkan kepemimpinan ke depan. Sebab memilih itu kan ada konsekuensinya. Betul. Pada konsekuensinya, kalau Anda salah memilih, maka konsekuensi buruk akan kembali kepada Anda. Tapi kalau Anda memilih dengan tepat, memilih orang-orang baik, orang-orang benar, orang amanah dan jujur, maka insya Allah kehidupan kita atau masyarakat itu akan lebih baik. Saya kira itu perlunya. Dan yang paling penting, jagalah kekompakan. Jangan karena adanya pilkada di daerah kita, kemudian sesama kita saling perang, terjadi suasana yang tidak kondusif, yang kurang baik dan sebagainya. Itulah yang paling penting dijaga. Semuanya akan menerima secara kulonun, ya, kalau memang mereka laksanakan secara baik. Sebab apapun saudara sekalian, pemilu ini ajang menguji demokrasi Indonesia. Ya, sampai saat ini saya belum menemukan secara jernih tentang penyelenggara pemilu yang betul-betul bersih, ya. Belum. Meskipun saya mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu, tapi kalau dikatakan bersih atau tidak terkooptasi dengan sesuatu keadaan, ya saya apresiasi kepada mereka kalau memang mereka jujur, ya, tidak berpihak. Nah, inilah yang menjadi tuntutan masyarakat. Akibat mereka yang tidak jujur, yang tidak objektif, ya, yang berpihak, itulah yang mengundang daripada risiko-risiko politik yang terjadi di tengah masyarakat. Saya pribadi sudah menganggap itu sudah 70% ke atas dan sudah mendekati final. Tapi untuk selanjutnya berhenti mewariskan konflik ini susah. Tadi kata beliau, penyelenggara banyak hal itu tidak netral. Padahal KPU itu adalah lembaga independen, artinya full otoritas dan full juga mandiri, profesional. Kenapa dia takut? Padahal dilindungi dia, ya. Tentunya bagaimana cara rekrutmennya? Pertanyaannya kan gitu. Sekarang ini ide menarik dari berdua juga. Bahwa kami ada memikirkan bagaimana caranya sebuah pola membangun dari namanya sebuah manajemen kedaulatan rakyat, di mana rakyat yang tidak puas, tidak untuk berkelahi, tapi kita buat saluran kanal untuk mereka bisa menyampaikan ke partai politik, ke anggota legislatif, dan kepada gubernur, dan didampingi oleh tokoh-tokoh ahli tata negara,
dan tokoh-tokoh ekonom, kemudian tokoh-tokoh pergerakan, sehingga pesannya mereka kita bisa terjemahkan konkret dalam bentuk kebutuhan negara. Jadi bahwa mungkin kita perlu berpikir bahwa rakyat itu tidak boleh pasif. Ya, hanya pada saat pemilu mereka datang serangan fajar. Kenapa nggak mereka dari fajar sampai maghrib menyerang pemerintah? Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Tapi kan harus dibangun jembatannya. Ya, seperti itu dapat saya katakan. Penyelenggara itu di mana-mana harus dibuka, bahwa dia memegang amanah, bahwa yang akan terpilih itu bukan menang ya, yang terpilih itu adalah yang terbaik dari warga DKI. Nah, gitu ya. Tadi ruang dibuka untuk independen atau rakyat yang akan menunjuk calon pemimpin, ruangnya ada dan independen. Cuma tadi yang ada sekarang calon independen adalah orang yang berkehendak untuk jadi calon. Tapi masyarakat belum ada satu pola bagaimana mereka dapat terakomodir pemikiran dan pemahaman serta keinginannya seperti manajemen kedaulatan rakyat, ya, bahwa di wilayah DKI saja, bahwa saya mau siap untuk menjadi calon pemimpin. Manakala ruang itu dibuka, itu jadi menarik. Kenapa begitu? Karena rakyat itu tidak ada tempat mengakui bahwa saya maunya dia, atau menyampaikan keinginan, saya maunya beliau, saya maunya ini. Bertanggung jawab. Kalau mereka berpihak, kalau mereka kotor, kalau mereka terlibat transaksional, maka rusaklah pemilu ini. Apa artinya slogannya pemilu damai, tapi mereka sendiri tidak menciptakan kedamaian? Itulah yang diharapkan dari masyarakat. Ya kan? Jadi kemungkinan poros alternatif juga memiliki persepsi seperti ini, Pak. Kenapa tidak rakyat yang mengusulkan dan menawarkan itu pada partai politik? Contohnya gini, Pak. Dari hasil peninjauan, dari hasil penilaian gitu kan, kenapa tidak rakyat yang menyodorkan bakal calon pemimpinnya itu, bakal calon pilkadanya itu kepada partai? Kalau saat ini kan partai yang mengusulkan, Pak, yang menawarkan kepada masyarakat, gitu, Pak. Ya, Apakah itu? Ini kan persoalan sistem politik Sistem, kita yang sedang berlaku saat ini. Andai kata ke depan ada peninjauan terhadap undang-undang pemilu misalnya, bahwa seseorang itu bisa diusulkan oleh masyarakat dengan jumlah suara yang sekian banyak, itu juga salah satunya, seperti sebagaimana orang kandidat independen kan begitu. Nah juga masyarakat bisa mengajukan orang, misalnya bisa 1.000 tanda tangan, 2.000 tanda tangan. Ini tidak semata-mata partai politik, tapi ada pilihan lain bahwa masyarakat pun bisa melakukan. Saya kira harus dilakukan sebuah terobosan baru untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia.